Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, Ibu Sarwenda bersama dengan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan studi kasus kami tentang penggelapan dana PT DSI, yaitu Dana Syariah Indonesia. Saya Andini Rashifa Ramadhani dengan NIM 1 bersama dengan rekan saya. Saya Laili Rahmawati dengan NIM belakang 28. Saya Saktiwara Setiawati dengan NIM belakang 59. Jadi, untuk studi kasus kali ini kita membahas tentang penggelapan dana PT Dana Syariah Indonesia. Menurut berita yang beredar, kasus ini telah memakan korban sebanyak 11.151 orang pemberi dana dengan total kerugian mencapai 2,4 triliun rupiah selama periode 2018 hingga 2026. Kita awali dengan profil PT DSI. Jadi mereka itu sebenarnya adalah perusahaan pinjaman online berbasis syariah yang resmi karena beroperasi di bawah pengawasan OJK sejak 2018, tepatnya di Depok, Jawa Barat. PT Dana Syariah Indonesia sudah berdiri sejak tahun 2017. Namun baru memulai operasional bisnisnya pada tahun 2018 tapi tanpa izin resmi dari OJK. Perusahaan vintage P2P Lending ini diketahui baru secara resmi mempunyai izin operasional dari OJK pada tahun 2021. Nah, karena berlabel syariah dan janji keuntungan yang menggiurkan, mereka berhasil mengumpulkan dana kelolaan yang sangat besar dari masyarakat. Berjalannya waktu, ternyata terjadilah kasus penggelapan. Maksud dari modus penggelapan di sini adalah cara licik yang mereka lakukan di balik layar. Dana yang dikumpulkan dari para investor ternyata tidak disalurkan ke proyek nyata yang mereka infokan ke investor atau yang mereka janjikan, melainkan dikirim ke peminjam fiktif atau perusahaan bohongan yang sengaja mereka buat sendiri. Agar tidak dicurigai, mereka memalsukan laporan keuangannya, seolah-olah bisnisnya untung besar. Padahal mereka menggunakan skema gali lubang, tutup lubang, atau skema Ponzi. Maksudnya, memakai uang dari investor baru untuk membayar keuntungan investor lama. Lalu sebagian dananya disembunyikan melalui perusahaan lain milik pengurus sendiri atau perusahaan yang mereka dirikan sendiri. Kejahatan ini terbedah pada tahun 2025 ketika OJK menemukan kejanggalan dalam laporan mereka. Kasus ini berjalan cepat hingga pada Februari 2026 3 pengurus resmi menjadi tersangka, dan tepat pada bulan Juni 2026 ini, berkasnya sudah diserahkan ke Kejaksaan untuk segera disidang. Nah, kali ini kita akan membahas penyebab utama kenapa penggelapan ini bisa berjalan sampai bertahun-tahun dengan rapi. Menurut berita yang beredar, diduga karena di dalam perusahaan tidak ada pemisahan tugas kerja yang jelas. Akibatnya, pengelolaan mereka tidak mandiri dan pengurus bisa menguasai semua keputusan, termasuk bebas memanipulasi laporan keuangan tanpa ada yang menegur. Lalu 3 tersangka yang bertanggung jawab dalam kasus ini ada Tuan TA selaku Direktur Utama yang memegang kendali penuh operasional. Lalu ada MY selaku mantan direktur yang mengurus perusahaan tempat menyembunyikan uang, ARL selaku komisaris yang gagal mengawasi jalannya perusahaan. Namun kesalahan juga ada pada OJK yang telat mendeteksi masalah ini.
serta pemeriksa keuangan dari luar perusahaan yang memberikan laporan yang tidak akurat. Nah, kasus seperti ini disebabkan karena ada beberapa faktor, seperti aturan pinjaman online syariah yang saat itu masih longgar. Kemudian karena pengawasan OJK yang belum terpantau langsung setiap hari. Bisa juga dengan tidak adanya sistem pelaporan rahasia untuk karyawan yang tahu ada kecurangan, serta pemahaman masyarakat yang masih rendah sehingga mudah tergiur janji untung tinggi. Dampak keuangannya yang pasti berupa kerugian triliunan rupiah dan hancurnya kepercayaan masyarakat pada bisnis syariah. Dampak hukumnya berupa penahanan 3 tersangka DSI dengan pasal penggelapan dan pencucian uang. Kemudian dampak industrinya, investor dari luar negeri menjadi ragu untuk menanamkan modal di Indonesia. Kasus ini perlu diatasi dengan beberapa tindakan, yaitu OJK telah membekukan dan membubarkan aset DSI. Sementara lembaga pelacak keuangan sedang menelusuri uang tersebut lari kemana saja. Tujuannya adalah untuk mengupayakan ganti rugi secara bertahap kepada 11.000 lebih korban, sambil juga agar proses hukumnya cepat selesai. Nah, agar kasus serupa tidak terulang lagi, pemerintah menegaskan bahwa ke depannya, yang pertama, OJK wajib menerapkan pemeriksaan keuangan independen yang terpantau setiap saat. Lalu selanjutnya, memisahkan dengan tegas jabatan pengurus dan pengawas. Kemudian membangun sistem pengaduan pelanggaran yang aman bagi pelapor. Jadi, perlu kita ketahui, kasus DSI ini adalah kejahatan yang terencana. Maksudnya, ini bukan cuma kesalahan satu orang, melainkan kegagalan sistem akibat pengelolaan yang buruk dan pengawasan yang lemah, yang menyebabkan skala kerugian sangat besar senilai 2,47 triliun rupiah. Dari kasus ini, tanggung jawab ditanggung bersama. Maksudnya, kesalahan tidak bisa dibebankan kepada pengurus saja, tetapi juga melibatkan pengawas perusahaan, pemerintah selaku regulator, hingga pemeriksa keuangan. Oleh karena itu, perubahan aturan-aturan mulai dari pemeriksaan keuangan harian hingga edukasi masyarakat adalah hal yang wajib dilakukan sekarang juga. Kurang lebih seperti itu pemaparan studi kasus mengenai penggelapan dana PT DSI. Baik, kami harap pemaparan dari kelompok kami dapat memberikan gambaran jelas serta membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak kepada Ibu dosen atas bimbingannya serta rekan-rekan sekalian atas kerjasamanya di ruang Zoom ini. Selanjutnya, kami membuka kesempatan untuk sesi diskusi. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.